Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Coba perhatikan meja belajar dan tumbuhan. Apa bedanya meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas dan berkembang biak? Bagaimana dengan meja belajar? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan dengan ciri-ciri meja belajar tersebut. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, kali ini kita akan mempelajari karakteristik benda hidup atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar serta bagaimana mengklasifikasikannya. Nah, kali ini kita akan mempelajari karakteristik benda hidup atau makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar serta bagaimana mengklasifikasikannya. Nah, dengan belajar materi ini, kita akan kagum terhadap kebesaran Allah yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Allah juga menciptakan alam semesta ini dengan sempurna, seperti air, udara, hutan, batuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat dalam perut bumi. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita juga wajib menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan tidak dicemari oleh berbagai macam zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Karena itu, kita harus bersungguh-sungguh mempelajari karakteristik benda-benda di sekitar kita. Kemudian, mengklasifikasikannya berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri dari benda-benda tersebut. Saat manusia senantiasa membutuhkan oksigen untuk bernafas. Oksigen secara terpisah ditemukan oleh ilmuwan pada tahun 1773. Menurut masanya, oksigen merupakan unsur kimia yang paling melimpah di biosfer, udara, laut, dan tanah. Namun, oksigen hanya melimpah di bumi saja dan sangat jarang ditemui di planet lain. Hal itu disebabkan oksigen yang berada di planet-planet selain bumi hanya dihasilkan dari radiasi ultraviolet. Inilah alasannya mengapa membawa oksigen dalam perjalanan keluar angkasa merupakan suatu kemestian. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 125 yang artinya, siapa yang dikehendaki Allah untuk diberikan petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Al-Quran memberikan kiasan bagi orang-orang yang sesat dari jalan Allah, seakan-akan dada mereka sesak lagi sempit. Mengapa Allah mengibaratkan mereka dengan orang yang mendaki ke langit? Karena tentu saja di luar angkasa kadar oksigennya sangatlah kurang. Mereka tidak mampu bernafas dengan baik sehingga dada mereka menjadi sesak. Bagaimanakah Al-Quran mengemukakan sebuah teori bahwa di luar angkasa kadar oksigennya sangatlah kurang? Padahal dalam ilmu pengetahuan, istilah oksigen baru saja ditemukan tahun 1773. Tentu saja itu bukan suatu yang mustahil bagi orang yang mengimani bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Rabb yang menciptakan oksigen, tata surya, dan alam semesta ini. Subhanallah.